Assalamualaikum Bu Sofi. Waalaikumsalam Bu Lesti. Ada apa ini? Ada apa? Begini Bu Lesti, hari ini saya ada coaching bersama Bu Yeni. Beliau ada yang mau disampaikan tentang permasalahan belajar di sekolah. Oh, jadi mau berikan coaching. Iya. Terus saya hari ini minta di-observe oleh Bu Lesti bagaimana nanti percakapan coaching saya bersama dengan Bu Yeni. Oke, jadwalnya kapan coachingnya? Insya Allah siang ini beliaunya bisa nanti jam 1. Oke, siap. Sebelum masuk ke coachingnya, masih ingat yang kompetensi sebagai seorang coach? Saya harus mendengarkan aktif, kemudian present juga, kemudian saya harus bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada beliau. Kemudian memberdayakan sehingga beliau nanti menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, dari 3 kompetensi itu nanti yang ingin Ibu kembangkan lagi yang mana itu? Kepada identifikasi masalah dan ini Bu Lesti, saya harus bisa mengajukan pertanyaan terbuka sehingga nanti banyak yang digali dari coaching yang percakapan coaching ini. Berarti kompetensi kedua ya? Iya. Oke, baik, sebelum itu Ibu masuk ke nanti langkah coaching, berarti kita lihat dulu rubrik penilaian untuk coachingnya ya. Oke, dari ini ya, dari skala kriteria 1 sampai 4, kira-kira di membuat pertanyaan terbuka, posisi Ibu ada di posisi mana nih sekarang nih? Mungkin 2 masih Di 2 masih ya? di 2. Nanti saya coba menyusun pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti yang saya sampaikan tadi, mengajukan pertanyaan berbobot juga agar beliaunya nanti coachingnya bisa menemukan solusi dari masalah ini. Oke, baik Bu Sofi, berarti harapannya apa nih dari hasil nanti kegiatan observasi kita nanti yang diharapkan? Supaya nanti saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada beliau sehingga pada hari ini beliau nanti bisa memunculkan potensinya dan menemukan solusi dari permasalahan ini. Oke, baik, berarti nanti kita ketemu siang lagi ya? Insya Allah. Oke, Terima kasih Bu Lesti. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Sofi. Bagaimana ini kabarnya hari ini? Agak galau ini kayaknya. Oh. Saya kemarin cari-cari Bu Sofi. Oke. Alhamdulillah bisa ketemu hari ini ya. Tujuan dari pembicaraan kita apa ini hari ini? Ini saya kepingin curhat-curhat, kepingin coaching tentang pendidikan anak-anak PKL yang berdatang, anak-anak PKL yang berdatang. Mereka kemarin kan PKL selama 6 bulan ini dan baru datang 2 mingguan dan nanti next 2 minggu ke depan mereka harus berujian. Jadi ada yang jadi beban pikiran Yeni hari ini karena murid-murid sudah kembali dari PKL mereka selama 6 bulan itu ya. Iya, baru kembali dan hanya waktu 2 minggu untuk menyelesaikan materi dan kemudian ujian. Jadi 2 minggu ke depan ada ujian untuk Iya, anak-anak. ujian akhir semester pertama. Apa yang ingin disampaikan oleh Bu Yeni terkait dengan anak-anak yang 2 minggu ke depan akan mengikuti ujian? Iya kan, selama kemarin mereka daring, mereka pembelajaran daring dan kemudian masuk 2 minggu kemudian harus ikut belajar, ikut ujian semester. Saya hanya mengkhawatirkan mereka materinya belum bisa tercapai dengan maksimal gitu. Karena hanya selama daring kan ada beberapa kompetensi yang tidak disampaikan langsung, mereka yang belajarnya lewat online aja. Jadi Bu Yeni merasa anak-anak ini belum siap untuk menghadapi ujian di 2 minggu yang akan datang. Menurut Bu Yeni disebabkan oleh apa ini selain ketidaksiapan karena 6 bulan anak-anak PKL ini? Iya, materi yang mereka pasti tidak siap karena ada materi yang belum diselesaikan dan ada tugas-tugas yang memang harus dilengkapi selama PKL itu. Dan ini sudah harus setelah 2 minggu
begitu ujian semester kan tentu harus ada nilai rapor nanti. Padahal mereka belum menetap nilai tugasnya. Oke. Tentunya ini permasalahan untuk guru yang lain juga, nggih. Bu Yeni pernah membicarakan hal ini dengan guru yang lain, mapel yang lain, gitu. Saya hasil diskusinya sama masalah-masalah yang ada di tugas saya. Itu jadi nama anak-anak tampaknya belum siap untuk ujian semester. Kira-kira menurut Bu Yeni langkah apa ini yang harus diambil dulu oleh Bu Yeni terkait dengan ketidaksiapan dan ada beberapa pelajaran yang tertinggal begitu dan anak-anak harus menyiapkan diri menjelang ujian. Langkah apa yang harus diambil? Kalau rencana saya sih sebenarnya saya memberikan tugas-tugas mereka, melengkapi tugas-tugas mereka dengan aplikasi, jadi mereka bisa kalau untuk yang kelas normal mereka bisa mengikuti tugas langsung, jadi dialog kayak presentasi. Kalau yang baru datang PKN ini kan waktunya terbatas, jadi mereka mengumpulkannya lewat video. Tapi insya Allah mungkin meskipun lewat video tugasnya bisa terlengkapi. Namanya saya seperti itu. Jadi memberi tugas lewat bukannya buat video. Terkait dengan variasi pembelajaran, ada tidak solusi yang terpikirkan oleh Bu Yeni yang lain terkait waktu misalnya? Bu Yeni bisa memikirkan solusi yang lain misalnya? Ya, untuk solusi lain sih kan juga memikirkan gimana mereka kasih tugas pelajaran tambahan after school, jadi mungkin masih ada waktu mengejar ketinggalan mereka yang memang butuh untuk istilahnya tambahan pelajaran aja. Saya siapkan untuk mereka setelah akhir pelajaran, jadi bagi mereka yang sedang belajar bisa tadi pelajaran untuk mengejar ketinggalan mereka. Oke, jadi ada beberapa langkah yang akan diambil Bu Yeni terkait dengan hal ini, tambahan pelajaran dan sebagainya. Kira-kira siapa orang-orang yang bisa membantu Bu Yeni dalam hal ini? Rencananya kan ada tambahan pelajaran, tugas-tugas yang lewat gitu. Saya mungkin butuh bantuan wali kelas kayaknya. Jadi mereka itu yang bisa membantu saya memantau murid-murid yang kan murid macam-macam nih. Ada yang dengan inisiatif sendiri mau belajar, ada yang harus dikejar-kejar, harus diajak komunikasi lebih intensif. Mungkin saya butuh bantuan wali kelas kayaknya untuk berkomunikasi dengan mereka. Oke, jadi kedepannya ada beberapa langkah selain variasi pembelajaran yang disebutkan tadi, kemudian minta kerjasama juga dari anak-anak dan juga wali kelas begitu nih. Dari langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bu Yeni, prioritas yang mana dulu nih sekarang yang akan dilakukan? Kayaknya yang lebih dulu adalah memberikan mereka tugas mereka lewat link. Jadi biar mereka tugas lengkap, lalu juga dia memberikan tugas tambahan pelajaran tambahan. Dari langkah-langkah yang sudah diutarakan oleh Bu Yeni, ada rencana aksi di sini, ada beberapa. Kapan waktu pelaksanaannya? Karena ini waktunya udah mepet banget 2 minggu, kayaknya harus segera ini. Insya Allah begitu anak-anak udah datang di jadwal saya buat mereka itu ya langsung nanti terlaksana cuma semangat Ibu Yeni nggih. Harus semangat aja. 2 minggu yang akan datang menjelang ujian, saya tunggu kabar baiknya. Bagaimana hasil dari rencana aksi yang Bu Yeni akan lakukan ini? Oke, berarti saya nanti 2 minggu depan boleh nih sampai sama. Monggo. Insya Allah. Terima kasih untuk coachingnya itu. Sama-sama. Oke, dari pembicaraan hari ini kesimpulan apa nih yang bisa diambil oleh Bu Yeni? Oke, berarti saya harus melakukan pelajaran yang ada harus variatif lagi, jadi dengan misalnya memberikan tambahan pelajaran, memberikan tugas lewat link dan diskusi dengan wali kelas untuk mengingatkan mereka tentang tugas-tugas yang mungkin mereka belum pernah.
Oke. Semoga berhasil dari dengan makalah ini ya nih. Good luck. Semoga sehat terus. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Oke. Alhamdulillah sudah melakukan coaching. Gimana untuk perasaannya? Alhamdulillah dari tadi pertanyaan yang diajukan bisa memunculkan ide-ide dan potensi beliau untuk menemukan solusi dari permasalahan hari ini. Itu susah nggak itu? Susah tadi jadi coaching. Jadi coachnya. Dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang bisa memunculkan solusi dari beliau sendiri, itu yang mungkin harus terus saya gali dan harus belajar terus. Kira-kira dari yang sudah dipraktekkan tadi ada perubahan nggak levelnya mengajukan pertanyaan? Insya Allah depannya saya masih harus berusaha. Ini masih terus mengadakan coaching seperti ini dengan murid misalnya, dengan rekan-rekan yang lain. Oke, berarti ini sudah naik ya? Naik berapa itu? Naik setengah. Naik setengah. Boleh dikatakan 0,5. Oh gitu ya, oke. Boleh saya memberi masukan Ibu? Iya, monggo. Oke. Tadi sudah dilakukan coaching ya. Di sini Bu Sofi sudah bagus, sudah kata kunci dari coachingnya tadi sudah beberapa kali muncul dan itu sudah Ibu tangkap, terus Ibu jadikan sebagai pertanyaan di pertanyaan. Gitu Ibu. Nah, kira-kira Ibu dari kompetensi yang ingin Ibu naikkan tadi, mengajukan pertanyaan tersebut, itu tindakan selanjutnya apa Bu? Biar tambah naik lagi gitu. Mungkin saya harus lebih sering lagi melakukan percakapan coaching seperti ini dengan murid untuk perbaikan pembelajaran di kelas juga, dan juga rekan guru yang lain. Mungkin ini kedepannya harus lebih sering lagi. Gitu ya, harus lebih sering-sering lagi ya jam terbangnya ya. Dari itu selain itu apa lagi Bu? Ada lagi kan? Dari sini memunculkan solusi dari coaching sendiri itu memang hal yang paling sulit ya sebenarnya, selain pertanyaan itu. Jadi ini kebetulan karena coaching saya luar biasa, jadi solusi bisa muncul dengan sendirinya seperti itu. Next, di lain hari misalnya saya bertemu dengan coaching yang solusi masih sulit, saya harus terus menggali dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Itu terus yang akan dilakukan. Oke. Kira-kira ada jadwal coaching lagi nggak? Ke depannya ini? Insya Allah ada ke anak-anak saja. Oh, berarti nanti memanfaatkan murid ya? Baik, nanti saya tunggu ini perkembangannya ini. Terima kasih. Makasih Bu Resti atas waktunya untuk bisa mengobservasi kegiatan coaching saya hari ini. Berarti hasil dari kegiatan observe hari ini apa yang didapat? Saya harus terus memunculkan ini pertanyaan terbuka yang bisa menggali potensi coaching sehingga menemukan solusi, itu yang penting buat saya. Iya. Harus banyak jam terbang Ibu ya. Insya Allah seperti itu. Oke, tetap semangat Ibu ya. Insya Allah makasih hadirnya. Sama-sama. Bisa mengamati percakapan coaching hari ini. Assalamualaikum.